Selamat malam semuanya. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari kelas 10 E4 yang beranggotakan saya, Andira, dan rekan-rekan saya yaitu Dona, Radit, dan David. Selesai memperkenalkan diri, kita akan masuk ke topik pertama, yaitu tentang ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam berdiri dan menciptakan keuntungan. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan aktivitas kebutuhan yang nilainya terbatas. Kegiatan ekonomi adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan di dunia. Di dunia ini tidak ada manusia yang bisa melakukan segala hal seorang diri. Manusia membutuhkan bantuan dari orang lain untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Nah, untuk topik berikutnya ada jenis-jenis ilmu ekonomi. Nah, jenis-jenis ilmu ekonomi yang paling umum yaitu yang pertama, ekonomi mikro dan ekonomi makro. Yang kedua, ekonomi positif dan ekonomi normatif. Yang ketiga, ekonomi rasional dan ekonomi perilaku. Yang keempat, ekonomi arus utama dan ekonomi heterodoks. Pengertian produksi. Produksi adalah proses yang dilakukan untuk menciptakan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Jika penambahan nilai guna dilakukan tanpa mengubah bentuk produk, maka disebut produksi jasa seperti jasa konseling, jasa les pelajaran, dan sebagainya. Sementara pertambahan nilai guna yang diikuti dengan perubahan bentuk produk disebut produksi barang. Contoh produksi barang adalah membangun rumah, membuat sepatu, dan yang lain-lain. Dengan demikian, produksi mempunyai dua nilai pokok, yaitu untuk menciptakan nilai guna barang atau jasa dan dapat menambah nilai guna barang atau jasa. Nah, bentuk selanjutnya adalah fungsi-fungsi produksi. Fungsi-fungsi produksi terbagi menjadi 4. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan dalam kegiatan produkua adalah melaksanakan kegiatan produksi barang atau jasa pada waktu yang tertentu, disesuaikan dengan forecast yang telah disusun. Untuk yang kedua adalah pengolahan. Pengolahan dalam kegiatan produksi merupakan sebuah fase di mana bahan baku dalam menjadi burung mulia, barang setengah jadi atau barang jadi. Untuk yang ketiga ada pengendalian dan perawatan. Pengendalian dan perawatan berfungsi untuk mengevaluasi dan mengatasi jalannya produksi agar sesuai dengan perencanaan. Nah, yang terakhir ada jasa penunjang. Jasa penunjang berfungsi untuk meningkatkan curah kerja produksi. Terkadang proses produksi begitu lambat. Tidak jarang ada metode yang lebih efektif dan efisien. Nah, produksi juga mempunyai tujuan produksi lain. Tujuan produksi terbagi menjadi 3. Nah, untuk yang pertama, memenuhi kebutuhan konsumen. Masyarakat memiliki beragam kebutuhan yang harus dipenuhi dan tidak, mulai dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, yang dapat menjadikan kehidupan manusia tidak seimbang. Nah, yang kedua, memperoleh keuntungan. Bagi produsen, produksi bertujuan agar perusahaan mendapatkan keuntungan dengan menciptakan atau memberikan nilai guna pada semua produk. Produsen dapat mengambil keuntungan. Nah, untuk yang terakhir, menghasilkan barang setengah jadi. Barang setengah jadi yang diproduksi perlu diolah lebih lanjut hingga dapat dikonsumsi langsung oleh masyarakat. F. Pengertian distribusi. Distribusi adalah usaha untuk menyalurkan dan mendistribusikan barang atau jasa hingga ke konsumen. Melakukan kegiatan distribusi disebut juga distributor. Contohnya kita bisa mengambil perdagangan, penyimpanan, penjualan, dan promosi. Menurut Ontor 2010, distribusi adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dari produsen sampai ke tangan konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan jenis, jumlah, harga, tempat, dan waktu yang ditentukan.